Suami saya belum pernah seperti ini sebelumnya. Dulu dia selalu penuh semangat. Dia adalah orang pertama yang bangun di pagi hari dan membuat teh sendiri. Tapi sekarang bahkan tangannya pun terasa dingin. Dia menjadi pendiam, kadang-kadang marah tanpa alasan. Kehidupan keluarga saya berubah sejak saat itu. 1 bulan yang lalu, Ibu Sri menelepon saya dan bercerita seperti itu. Setelah saya mendengarkan dan menanyakan beberapa hal, akhirnya saya menemukan penyebabnya. Banyak pasangan seusia kita yang mengalami hal serupa, tapi sedikit yang berani bicara. Dalam program Hidup Sehat 365 hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa membuka jalan harapan baru. Bukan obat mahal, bukan terapi rumit, melainkan 1 sendok madu. Selama lebih dari 3 dekade saya mendampingi ribuan pria dan keluarganya menghadapi masa-masa ini. Masa ketika tubuh mulai melambat, koneksi mulai melemah, dan tanya besar muncul dalam hati pasangan, apakah ini akhir dari keintiman yang hangat? Saya ingin jawab tidak. Tapi solusinya bukan dengan melakukan lebih banyak hal, melainkan dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang alami, sesuatu yang terlupakan. Hari ini kita akan bongkar bagaimana madu mentah, jika digunakan dengan cara dan waktu yang tepat, dapat membantu mengaktifkan kembali sirkulasi darah, energi tubuh, dan yang paling penting koneksi emosional antara suami dan istri. Dan saya harus bilang, sebagian besar orang menggunakan madu dengan cara yang salah. Mereka anggap madu itu hanya pemanis. Padahal jika dikonsumsi dengan metode yang benar, madu bisa jadi sinyal kuat bagi tubuh untuk bangkit kembali. Bersama Ibu Sri kita akan membahas pengalaman nyata, langkah-langkah sederhana, dan hal-hal yang perlu dihindari. Jadi jika Anda adalah seseorang yang ingin membantu pasangan Anda merasa hidup kembali baik secara fisik maupun emosional, maka tetaplah bersama kami. Karena harapan bisa dimulai dari 1 sendok kecil setiap pagi. Mari kita mulai dari akar persoalan. Mengapa banyak pria di atas usia 60 merasa kehilangan semangat, energi, bahkan koneksi dengan pasangan mereka? Jawabannya seringkali terletak pada satu hal mendasar, sirkulasi darah. Setelah usia 60, tubuh kita secara alami mengalami penurunan elastisitas pembuluh darah. Lapisan dalam pembuluh darah yang disebut endotelium mulai kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan nitrik oksida, zat yang dibutuhkan tubuh untuk memperlebar pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Tanpa nitrik oksida yang cukup, darah mengalir lebih lambat dan tubuh tidak menerima suplai oksigen serta nutrisi secara optimal. Akibatnya tangan dan kaki jadi mudah dingin. Rasa lelah muncul meskipun sudah beristirahat. Pikiran terasa lambat, dan hubungan suami istri pun mulai kehilangan kehangatannya. Banyak pria merasa mereka tidak lagi seperti diri mereka sendiri. Dan ini sayangnya seringkali dianggap sebagai hal wajar oleh masyarakat. Saya kira suami saya hanya sedang stres atau terlalu banyak pikiran. Tapi makin lama saya merasa dia seperti menjauh, bukan secara fisik, tapi secara hati. Seperti ada dinding yang tidak terlihat. Saya rindu percakapan hangat kami di pagi hari, rindu senyuman kecilnya. Apa yang Ibu rasakan itu sangat umum dan saya yakin banyak pendengar kita juga merasakannya. Tapi kabar baiknya adalah ini bukan akhir dari cerita. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk merespon jika kita tahu caranya. Insya Allah, di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana madu dengan sifat alaminya dapat membantu meningkatkan produksi nitrik oksida, memperbaiki fungsi endotel, dan memulihkan kembali aliran darah. Tapi sebelum itu, saya ingin mengundang Anda semua yang sedang mendengarkan. Apakah Anda mengalami hal serupa? Apakah Anda merasa kehilangan koneksi dengan pasangan, merasa tubuh cepat lelah, atau pikiran kurang jernih? Jangan ragu untuk berbagi kisah Anda, karena dari pengalaman nyata, kita semua bisa belajar. Komentar Anda bisa menjadi inspirasi atau jawaban bagi orang lain yang sedang mencari solusi. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga bentuk kasih sayang kepada keluarga. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan episode bermanfaat berikutnya.
Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Hidup Sehat 365. Semoga setiap langkah kita menuju kesehatan diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan membaca setiap komentar dengan penuh perhatian dan mungkin membahas beberapa dari mereka di episode mendatang. Jadi, tetap terhubung dengan kami. Bersama kita bisa menua dengan sehat kuat dan tetap terhubung secara emosional maupun spiritual. Sampai jumpa di bagian berikutnya, di mana kita akan membongkar rahasia madu dari sudut pandang ilmiah. Anda akan terkejut betapa dalam dan bermanfaatnya zat sederhana ini. Sampai saat itu, tiba jaga diri, jaga hati. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Banyak orang berpikir madu hanya pemanis alami. Tapi kenyataannya madu mentah yang tidak dipasteurisasi dan tidak difilter menyimpan kekuatan luar biasa yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Dalam jurnal ilmiah tahun 2023 yang diterbitkan di Frontiers in Nutrition, disebutkan bahwa madu mengandung berbagai senyawa bioaktif termasuk flavonoid dan fenolik yang dapat meningkatkan produksi nitric oxide dan mendukung fungsi endotel pembuluh darah. Inilah zat yang kita butuhkan untuk menjaga kelenturan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Saya jadi ingat almarhum nenek saya dulu selalu menyimpan madu di lemari dapur. Katanya itu rahasia kekuatan kakek saya. Dulu saya pikir itu hanya mitos orang tua. Dan ternyata ada kebenaran di balik warisan itu. Dalam pengobatan tradisional seperti Ayurveda dan juga dalam praktik pengobatan Mesir kuno madu digunakan bukan hanya sebagai makanan, tapi juga sebagai alat penyembuhan, terutama untuk pria yang mulai menua. Madu mentah mengandung enzim antioksidan serta senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan stres oksidatif, salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah. Ketika tubuh menerima madu dalam bentuk murni, dan pada waktu yang tepat hasilnya bisa sangat berbeda dibanding hanya mencampurnya ke dalam teh manis. Dan tidak berhenti di situ. Dalam praktik saya mulai menyarankan madu mentah kepada pasien pria lanjut usia, dan hasilnya mengejutkan. Saya melihat perubahan kecil tapi signifikan, kulit mereka menjadi lebih hangat, ekspresi wajah lebih cerah, dan ada cahaya baru di mata mereka. Saya perhatikan hal itu juga. Saat suami saya mulai rutin minum madu, dia mulai lebih sering bercanda, bahkan mengajak saya jalan pagi. Rasanya seperti saya punya teman hidup kembali. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk merespon bila diberi sinyal yang tepat. Madu jika digunakan dengan cara yang konsisten, bisa menjadi salah satu sinyal tersebut. Namun penting untuk diingat tidak semua madu sama. Madu yang sudah diproses disaring atau dicampur bahan lain tidak memberikan efek yang sama. Kita membutuhkan madu mentah sebaiknya dari sumber lokal atau organik agar enzim dan senyawa alaminya tetap utuh. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah niat saat mengonsumsinya. Saat Anda memulai hari dengan madu, bukan sekadar untuk manisnya, tapi sebagai langkah kecil menuju kesehatan dan kehangatan tubuh Anda pun akan merespon dengan lebih baik. Jadi jangan anggap remeh 1 sendok kecil ini, karena dari yang kecil bisa tumbuh perubahan besar. Insya Allah, di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyusun rutinitas pagi yang mendukung sirkulasi kejernihan pikiran dan hubungan suami istri yang lebih hangat dan bermakna. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling sering saya sebut sebagai titik balik kecil, yaitu metode 60-60. Banyak pasien saya menyebutnya sebagai rutinitas pagi yang mengubah segalanya. Dan seperti namanya, prinsipnya sederhana, 1 sendok teh madu mentah dikonsumsi pada waktu yang tepat dan dikombinasikan dengan gerakan ringan. Metode ini bekerja berdasarkan 2 elemen utama, waktu dan ritme. Pertama, madu dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, idealnya 30 hingga 60 menit sebelum sarapan atau 1 jam sebelum keintiman. Ini penting, karena saat perut kosong tubuh menyerap nutrisi lebih cepat dan lebih efisien. Jangan dicampur kopi manis atau makanan berat. Kedua, setelah madu dikonsumsi, lakukan gerakan ringan cukup berjalan kaki selama 10 menit. Aktivitas ini mendorong sirkulasi, membantu distribusi senyawa bioaktif dari madu ke seluruh tubuh.
Kombinasi madu dan gerak ringan ini memperkuat efek stimulasi nitric oxide. Kami mulai mencoba seminggu setelah dengar penjelasan Bapak. Awalnya saya pikir itu hanya placebo. Tapi yang saya rasakan, suami saya jadi lebih ringan, bangunnya lebih segar, dan mulai tertawa-tawa kecil lagi. Dulu dia diam saja pagi-pagi. Itulah kekuatan dari membangun ritual harian yang sederhana, tapi penuh niat. Beberapa pasien saya menambahkan sedikit perasan lemon atau sejumput kayu manis ke dalam madu itu. Boleh, tapi bukan keharusan. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan tentang hasil instan. Ini soal memberi tubuh sinyal yang sama setiap hari. Saya siap bergerak, saya ingin hidup lebih baik. Dan yang perlu saya tekankan, ritual ini bukan sekadar untuk pria. Istri juga bisa menjadi pendukung utama seperti Ibu Sri dalam menjaga semangat suami. Ketika pasangan mendukung satu sama lain, perubahan yang terjadi bisa lebih cepat terasa. Saya juga menyarankan agar Anda membuat jurnal kecil. Tulis perubahan apa yang Anda rasakan dari hari ke hari. Kadang-kadang, perubahan kecil seperti tidur lebih nyenyak tangan terasa hangat, atau mood yang lebih stabil sudah menjadi sinyal bahwa tubuh mulai merespon. Madu bukan sihir. Tapi bila dipadukan dengan niat baik dan gerakan ringan, ia menjadi sahabat tubuh yang luar biasa. Ini bukan soal kembali muda, tapi kembali hidup dengan penuh makna. Jadi mulailah dari sekarang. Bangun pagi dengan niat ambil sendok teh madu, Anda tarik napas dalam-dalam, dan berjalanlah dengan langkah ringan. Tubuh Anda akan tahu bahwa saatnya untuk bangkit kembali. Setelah banyak pria mencoba metode 60-60, saya mulai menerima banyak surat email bahkan pesan singkat. Kisah mereka tidak megah, tidak dramatis, tapi penuh makna. Mereka bercerita tentang hal-hal yang sebelumnya mereka pikir telah hilang selamanya. Ada Pak George usia 69 tahun yang setelah bercerai merasa tak ada harapan untuk mencintai lagi. Ia mulai rutin minum madu dan berjalan pagi setiap hari. 3 minggu kemudian ia bergabung dengan kelas dansa lokal dan bertemu seseorang yang membuatnya tersenyum lagi. Lalu ada Pak Ron, 74 tahun, pensiunan pemadam kebakaran yang telah minum obat tekanan darah selama lebih dari 10 tahun. Setelah rutin mengikuti metode 60-60, dokter melihat perbaikan sirkulasi dan menyesuaikan dosis obatnya. Tapi yang paling membahagiakan bagi Ron adalah katanya, saya merasa bisa hadir untuk istri saya lagi, bukan cuma secara fisik tapi secara utuh. Saya tersentuh sekali, Pak. Karena saya tahu perasaan itu. Saat seseorang yang kita cintai kembali ada itu tak tergantikan. Benar, Bu. Perubahan kecil ini seringkali menjadi pintu masuk ke sesuatu yang lebih besar, rasa percaya diri, rasa hadir, dan rasa hidup kembali. Kita bukan bicara soal performa, tapi tentang menjadi manusia yang terhubung secara utuh dengan diri sendiri dan dengan pasangan. Cerita seperti ini mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Tapi bagi pria yang telah bertahun-tahun merasa tidak dilihat, tidak didengar, atau bahkan merasa kehilangan dirinya sendiri, perubahan kecil ini terasa sangat besar. Saya sering mengatakan, yang kembali bukan hanya energi atau kekuatan, tapi kepercayaan pada diri sendiri dan pada cinta yang pernah mereka miliki. Dan perubahan ini bukan hanya dirasakan oleh pria itu sendiri. Istri mereka, anak-anak mereka, bahkan teman-teman mereka ikut melihat sinar baru yang kembali muncul. Itulah mengapa saya percaya perjalanan ini bukan sekadar tentang madu atau metode. Ini tentang memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran, satu sendok kecil, satu langkah ringan, satu momen penuh niat. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dan bahas mengapa aliran darah yang lancar juga membuka aliran koneksi batin yang sering terlupakan. Banyak pria merasa tidak mendapatkan manfaat dari madu bukan karena madunya tidak bekerja, tapi karena mereka melakukan kesalahan kecil yang diam-diam menghambat hasilnya. Kesalahan pertama, memilih madu yang salah. Banyak orang membeli madu di supermarket dalam botol plastik bening madu yang sudah dipasteurisasi dan disaring. Madu ini seringkali kehilangan enzim dan senyawa aktif yang dibutuhkan tubuh.
Pilihlah madu mentah organik dan bila memungkinkan dari sumber lokal. Kesalahan kedua, waktu konsumsi yang tidak tepat. Banyak yang minum madu setelah makan berat atau sebelum tidur. Ini mengurangi efektivitas karena sistem pencernaan kita tidak bekerja optimal saat kenyang atau malam hari. Waktu terbaik adalah pagi hari dengan perut kosong atau 1 jam sebelum keintiman. Kesalahan ketiga, menganggap lebih banyak itu lebih baik. Beberapa orang minum 2 hingga 3 sendok sekaligus berharap hasil instan. Padahal terlalu banyak madu bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan rasa lelah kemudian. 1 sendok teh per hari sudah cukup, yang penting adalah konsistensi. Saya ingat dulu kami juga hampir menyerah karena tidak melihat perubahan. Tapi setelah mengikuti petunjuk Bapak, dengan benar hasilnya perlahan mulai terasa. Kesalahan keempat, terlalu cepat berhenti. Banyak pria hanya mencoba 2-3 hari dan mengharapkan hasil besar. Ini bukan sulap. Ini adalah proses yang mengandalkan ritme dan ketekunan. Tubuh butuh waktu untuk mengenali sinyal dan merespon. Seringkali yang membuat metode alami gagal bukan karena substansinya, tapi karena kita tidak cukup sabar untuk melihat hasilnya. Ini seperti menyiram tanaman. Jika kita hanya menyiram 1 kali lalu, berharap buah esok hari tentu tidak akan berhasil. Saya sarankan untuk memperlakukan tubuh Anda dengan kesabaran dan kasih sayang. Beri waktu, beri ruang, dan beri kebiasaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan lakukan ini sendirian. Libatkan pasangan bicara dari hati ke hati dan jalani proses ini bersama. Bahkan perubahan kecil seperti bangun lebih segar atau merasa lebih rileks saat berdoa bisa jadi tanda bahwa tubuh mulai menyesuaikan diri. Jadi dengarkan tubuh Anda, perhatikan sinyalnya. Jangan tunggu sampai sakit baru bertindak. Insya Allah di bagian terakhir nanti saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, menyusun ritual harian sederhana namun berdampak besar agar apa yang Anda mulai hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat dan lebih bermakna. Kini saya ingin menutup dengan panduan yang bisa langsung Anda terapkan besok pagi ritual harian Anda. Bangun dengan tenang dan niatkan hari Anda untuk sehat dan hadir sepenuhnya. Ambil 1 sendok teh madu mentah konsumsi dalam keadaan perut kosong. Lakukan gerakan ringan selama 10 menit berjalan kaki peregangan atau sekadar menghirup udara pagi. Tulis di jurnal harian Anda 1 hal positif yang Anda rasakan. Lanjutkan hari Anda dengan semangat dan syukur. Saya dan suami akan mulai dengan 5 langkah ini, Pak. Tidak rumit tapi terasa penuh makna. Tepat sekali. Karena perubahan besar tidak datang dari langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Saat Anda memulai hari dengan niat dan perhatian, tubuh Anda akan merespon. Dan ingat, ini bukan tentang mengejar masa muda. Ini tentang menghargai hidup yang masih bisa kita isi dengan cinta, makna, dan kehadiran. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan langkah pertama apa yang akan Anda ambil, atau bagaimana Anda ingin mengajak pasangan Anda memulai perubahan ini bersama. Kita bisa saling menyemangati dan tumbuh bersama. Sebelum kita benar-benar selesai, saya ingin Anda menanamkan dalam hati bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang usia atau kondisi fisik. Itu adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang yang kita cintai. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Gunakan kesempatan itu untuk merawat diri, memperkuat koneksi dengan pasangan, dan menyapa hari dengan semangat. Ritual kecil ini bisa menjadi titik awal untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Dan jika Anda sudah memulai, teruslah berjalan. Jangan khawatir jika hasilnya belum terlihat cepat. Yang penting adalah ketekunan dan keikhlasan dalam prosesnya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan usaha yang baik. Terima kasih telah menyimak program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di Hidup Sehat 365.